Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih dapat mengikuti seminar diseminasi yang akan dilakukan oleh rekan kita Ibu Maya Sari selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita masuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Muharramain selaku Kepala Sekolah SD 014 Tambusai Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini guna untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maya Sari SPD sebagai CGP Angkatan 9. Dan selanjutnya Ibu Maya Sari yang sudah berusaha bertukus-lumus untuk menyukseskan program pemerintah dalam acara CGP. Mudah-mudahan atas kerja keras beliau dan kerjasama kita keluarga besar SD Negeri 014 Tambusai Utara ini, mudah-mudahan huruf C-nya nanti hilang sehingga menjadilah GP. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 2 bulan lebih kurang pelaksanaan CGP-nya Bu Maya Sari. Alhamdulillah kita semua, saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kegiatan Bu Maya Sari untuk mengikuti CGP ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya bisa menyusul satu persatu. Saya rasa cuma itu sambutan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai dan kita ikuti bersama-sama. Saya cuma itu, lebih dan kurang
Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muharramaini. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara inti. Ada seminar diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Maya Sari SPD. Kepada Ibu Maya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Ya. SD Negeri 14 Tambusai Utara. Sehat, cerdas, luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya. Baik, Rabbi Sroni Sodri wa Yasirli Amri wa Lulubata Milisani Yafqahu Qawli Amma Ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 14 Tambusai Utara, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 14 Tambusai Utara yang pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul di sini. Ucapan yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membantu saya dalam melaksanakan tugas dari program yang saya ampu pada saat ini, yaitu program Guru Penggerak. Dan tak lupa pula kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru yang super hebat sekali, yang selalu senantiasa siap dan siaga untuk membantu saya. Karena saya tidak akan bisa jadi seperti ini tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu Guru hebat kita semuanya. Iya, baik Bapak Ibu Guru semuanya. Jadi di sini tadi pembawa acara bilang katanya pemateri. Mohon maaf, saya di sini bukan pemateri, tetapi saya di sini kita akan sharing, ya, saling sharing dari apa yang sudah saya dapatkan selama program calon guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan. Ya, jadi bukan pemateri. Kayaknya saya kalau dibilang pemateri terlalu tinggi sekali. Padahal di sini kita hanya saling sharing, dan saya akan sharing pengalaman saya ketika mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9 ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Maya Sari SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 SD Negeri 014 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, akan segera kita mulai. Ya Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah ada pula motivasi dari Ibu Kepala Sekolah, ya. Motivasi bahwa ayo sama-sama kita ikut dalam program calon guru penggerak ini. Itu juga bagian dari menyebarkan budaya positif, ya. Jadi kita di sini akan membicarakan, saya akan memaparkan dan menyebarkan budaya positif ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sehingga nanti diharapkan bapak dan ibu guru bisa menyebarkan ke anak didik kita semuanya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Iya, masih semangat, ya. Baik. Nah, kita di sini ada menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, saya ingin bertanya dulu sambil ini ya. Kira-kira kalau kita misalnya cerita mengenai budaya positif, yang terbersih dalam ingatan Bapak Ibu apa ya kira-kira? Saya Bu, datang tepat Iya Bu waktu. Nur. Iya Bu Nur, datang tepat waktu. Tepuk tangan dong untuk Bu Nur. Semangat sekali. Iya Bu Sirli apa? Sifat jujur. Bersifat jujur. Yang lain apa lagi? Iya Bu Dwi? Saling menghargai. Apa lagi? Sopan santun. Ya, bagus sekali. Sudah pandai Bu semuanya Bu. Ya. Berarti budaya positif di sekolah kita memang sesungguhnya sudah ada. Tinggal kita akan menggali lebih dalam lagi dan kita akan coba menerapkan untuk anak didik kita semuanya. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik. Nah, selanjutnya
mulai saja ke apa sih sebenarnya yang akan kita jabarkan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi di sini ada konsep inti dari budaya positif. Nanti akan kita coba dengan yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, mungkin dari semuanya ini tadi ada beberapa yang sudah paling tidaknya Bapak Ibu, oh ini sudah kita lakukan, ya kan? Tapi ada beberapa yang belum, ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, paradigma pembelajaran ya. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, ya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita memang harus mengubah pembelajaran kita. Makanya disebutkan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, bahkan kalau kita lihat di PNN itu ada ya pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran itu kita melihat dari kebutuhan murid. Ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di sini ada pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah teacher center dan juga student center. Pernah dengar Bapak Ibu? Teacher center itu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, ya kan? Nah, ada nggak yang mau memberikan pendapatnya? Teacher center dengan student center, kira-kira mana ya yang baik ya? Iya, student center seperti apa Bu Triani? Karena kalau seandainya kita melakukan student center, teacher center, kita tuh hanya berfokus ya kita aja yang menjelaskan gitu. Kalau seandainya student center, kita berfokusnya kepada siswa. Jadi apa yang ingin kita harus berfokus apa yang dibutuhkan siswa gitu, bukan siswa yang mengkorek informasi itu ke kita, tapi siswa sendiri yang mengorek informasi itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Triani, bagus sekali ya. Jadi itu kalau student center kita lebih kepada anak itu yang melakukannya sendiri ya, dari anak itu sendiri. Jadi tidak hanya harus kita saja. Selama ini kita kan pembelajaran kita mungkin masih ada dengan metode lama, ya kan Bapak Ibu, ada yang menggunakan masih konvensional ceramah saja, ya kan? Nah, tetapi walaupun demikian sebenarnya tidak salah. Hanya kalau sekarang ini pembelajaran dengan paradigma baru, kita harus lebih mengutamakan siswa. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu tujuan pendidikan itu adalah berpihak pada murid, di mana kita harus menuntun ya setiap anak, setiap murid itu dia mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi kita harus lihat keistimewaan tersebut bukan untuk dijadikan apa ya, oh ini tidak bisa kita biarkan, tidak, tapi kita harus melihat dari segi kebutuhan anak itu sendiri. Ya, setiap anak pasti mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri dan pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka ke jalan yang semestinya atau ke jalan yang benar. Ya. Nah, jadi para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini saya rasa bukan hal yang baru buat Bapak Ibu, ya kan? Nah, kita selalu belajar tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana kita di sini sebagai guru itu peran kita untuk menjadikan anak kita itu berakhlak mulia, berakhlak bagus. Itu
Kita di Indonesia ini kan majemuk dengan berbagai macam perbedaan yang ada, mulai dari suku, agama. Kita saja dalam ruang lingkup kita yang kecil ini saja itu sudah ada perbedaan. Ada yang Melayu, ada yang Jawa, ada yang Batak. Ya, jadi itu saja sudah berbeda. Jadi kita harus tidak memilahkan nanti kalau misalnya berkelompok. Oh saya nggak mau sama itu, dia Batak. Kadang ada anak kita yang seperti itu, ya kan? Nah itu yang harus kita tanamkan, kebinekaan global tadi. Jangan kita biarkan seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini apakah hanya kita membersihkan sampah bersama? Apakah kita bergotong royong membuat program T5 yang kemarin kita buat saja? Tidak, tetapi kolaborasi. Dalam pembelajaran juga ada ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya apa? Belajar kelompok. Ya kan? Nah, di situ diperlukan sekali kolaborasi antar sesama anggota kelompok. Jadi semua murid kita itu dia diberikan kesempatan untuk memberikan ide atau gagasannya. Ya, itu ya bergotong royong. Kemudian kreatif. Anak yang kreatif yang seperti apa ya Bapak Ibu? Kreatif. Dia bisa menghasilkan ide. Iya, menghasilkan ide-ide baru, ya. Kreatif dia. Semacam sekarang ini kita lihat kelas kita, ya hasil anak semua ada kreativitas anak untuk memberikan idenya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Ini seperti apa ini? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Dia bisa menyelesaikan masalah, ya. Bisa menyelesaikan masalah. Kemudian juga bisa berpikir dengan kritis. Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, baik di dalam menjawab soal-soal maupun permasalahan yang ada di kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Ini anak kita, terutama yang kelas 1, ya. Kadang-kala kan kalau waktu pertama kali datang, pertama kali sekolah, iya masih belum mau sendiri, harus diantar orang tuanya, ya kan? Berarti dia belum mandiri. Sekarang udah mandiri, Bu. Oh, sekarang sudah mandiri, alhamdulillah. Ya, kelas 1 sekarang sudah mandiri. Itulah yang kita harapkan. 6 dari dimensi profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan dan kita lakukan untuk anak didik kita semuanya. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. SD Negeri 14 Tembus saya udara? Semangat. Sehat, cerdas, luar biasa. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, cerdas, dan luar biasa untuk mendidik anak didik kita, menjadikan mereka anak-anak yang berguna ke depannya. Iya, selanjutnya ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi teori kontrol tadi sudah kita masuk ke paradigma perubahan. Nah, sekarang ini miskonsepsi terhadap teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Ini kan hanya sekedar ilusi. Sebenarnya kita bisa nggak mengontrol murid? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Yang lain? Bisa. Oke, kita bisa. Tadi Bu Ida bilang bisa. Kita bisa mengontrol murid. Tetapi apakah pada saat-saat tertentu murid akan melaksanakan apa yang kita minta terus? Misal begini, kita menyuruh murid tolong yang piket siram bunganya, misalnya kan? Nah, itu berarti kita menganggap kita itu mengontrol mereka. Nah, pada saat kita tidak ada, apakah tetap disiram bunga itu? Kadang-kadang tidak, ya kan? Jadi itu hanya ilusi belaka. Ya, murid itu dia bisa melakukannya rutin, konsisten, konsekuen itu kalau ada dalam hati dia sudah muncul motivasi intrinsik. Ya, dalam diri dia sendiri. Kalau ini kan kita masih menyuruh, ya kan? Sama juga dengan kita Bapak Ibu, mohon maaf Ibu Kepala Sekolah. Misal, ketika Ibu Kepala Sekolah bilang kita masuk jam 7.30 misalnya, ya kan? Nah, kita iya masuk jam 7.30. Tetapi apakah terus-terusan bisa seperti itu?
luar biasa. Tapi alhamdulillah ya sekarang ini tetap kita 7.30 tetap masuk ya. Ini hanya ilusi saja. Nah selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi kalau misalnya ini kita anggap penguatan positifnya bujukan, rayuan, kira-kira ini bisa bermanfaat nggak? Nggak juga. Kenapa nggak juga? Ya, bahkan ada nanti beberapa siswa. Ya, silakan Bu Triani. Kenapa saya jawab tidak juga? Karena kadang ada beberapa siswa yang kalau seandainya kita bujuk malah justru lebih ngalem bahasanya. Kayak gitu lah Bu. Ya, baik ya. Jadi artinya tidak bermanfaat juga dong ya. Ada mungkin saatnya bermanfaat, ada juga tidak. Tapi kalau Ya. kelas 1 Bu, rata-rata kalau dibujuk mau Bu. Oh iya, kelas 1 rata-rata dibujuk mau, ya kan? Cuma pada saat dibujuk aja ya Bu Nur ya. Ketika nanti kita tidak ada, kita tidak tahu lagi bagaimana perkembangannya ya. Ini hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Gimana Bapak Ibu? Mengkritik dan membuat rasa bersalah. Ya, dikritik habis-habisan. Kamu ini jangan seperti itu. Misalnya dia mengerjakan tugas, ya kan? Tugasmu ini salah, harusnya kan? Kalau seperti itu kira-kira bisa nggak menguatkan karakter anak itu? Sedikit. Yang lain? Bisa nggak? Ya, dengan kita memberikan kritikan, dengan kita membuat dia merasa bersalah, ya kan? Tidak bisa juga menguatkan karakter anak karena dia merasa apa bahasanya down ya. Iya, merasa dia ya saya nggak bisa apa-apa. Dia merasa bersalah. Tahu kalau kita sudah merasa bersalah, tentu kita kan akan merasa saya ternyata nggak bisa, saya ternyata nggak mampu, ya kan? Nah itu ilusinya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa kita ya Bapak Ibu kalau di sekolah ini, karena murid kita kan masih anak-anak. Berarti ilusi orang dewasa itu adalah kita. Apakah kita berhak untuk memaksa? Tidak? Iya, kita tidak berhak untuk memaksa. Tetapi kita juga biasanya ada juga kita memaksa mereka untuk melakukannya. Tentu tadi berulang kepada nilai intrinsik, motivasinya dari anak itu. Mungkin pada saat kita ada mereka akan melakukan, ketika kita tidak ada kita tidak tahu apakah itu masih dilakukannya atau tidak. Ya Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Semangat. Iya, belum ngantuk ya? Baik. Kemudian ini ada kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang tadi ya. Jadi untuk stimulus responnya realitas atau kehidupan kita sama. Sementara teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Kebutuhan kita sama atau berbeda? Berbeda. Kebutuhan kita tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Pasti berbeda. Saya membutuhkan ini sementara mungkin Bu Sherly lain yang dibutuhkan. Begitu juga dengan anak. Ya, murid kita, setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Makanya diluruskan oleh teori kontrol ini. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya. Kemudian kalau untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tentu pada saat kita melihat satu hal yang sama saja, itu gambaran kita masing-masing berbeda ya. Walaupun sama, objek yang kita lihat itu sama, tetapi gambaran yang ada dalam diri kita setiap kita pasti berbeda, tidak akan sama. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kira-kira itu? Tidak dong. Kita nggak akan mungkin bisa memaksa, Dwi, kamu harus sama dengan saya. Tidak akan bisa sama. Ya, kita tidak akan bisa mengubah pandangan orang itu harus sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau untuk stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan.
Jadi semua perilaku kita Bapak Ibu, walau itu perilaku baik, perilaku buruk, itu mempunyai tujuan masing-masing. Kadang-kadang kan kita melakukan perilaku buruk, tapi itu ada tujuannya. Setiap kita pasti punya tujuan untuk melakukan perilaku tersebut, ya kan? Oke, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak kita dikontrol orang lain? Tidak bisa, hanya diri saya saja yang bisa mengontrol saya, ya kan? Kita sendiri yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain. Orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita, hanya kita sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Bisakah kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalaupun kita bisa dikontrol, hanya mungkin bersifat dalam jangka pendek saja. Saat ini misalnya kita disuruh Bu Kepala Sekolah, ayo kerjakan ini, kita kerjakan pada saat itu, ya kan? Dalam jangka pendek, jangka panjang belum tentu bisa. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Iya enggak? Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita membujuk gagal, kita tetap tidak bisa memaksa, kita bisa melakukan kolaborasi, ya kan? Bekerja sama untuk mencari solusi. Jadi tidak dengan pemaksaan. Kemudian yang terakhir ada namanya model berpikir menang kalah. Ya, kalau dalam stimulus respon itu menang kalah, sedangkan dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Win-win solution namanya, menang-menang. Jadi antara kita, misalnya kita ada dengan siswa ya, ada semacam permasalahan misalnya anak itu, ya, walaupun bagaimana kita tidak ada menang kamu, ibu menang kamu kalah, tidak. Tetapi menang, sama-sama menang. Kenapa sama-sama menang? Karena kita cari permasalahannya, cari jalan keluarnya, mencari solusinya. Jadi semuanya menang. Tidak ada yang menang dan kalah, tetapi menang-menang semuanya. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Iya, kayaknya udah ada yang ngantuk. SD Negeri 14 Tangguh Saudara. Sehat, cerdas, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Ya, baik. Nah, kita masuki ke disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Anda? Dan apa kira-kira yang ada di pikiran Anda? Disiplin. Apa ya kira-kira yang terlintas ya Bapak Ibu? Iya, mematuhi segala peraturan. Artinya peraturan ya Bu Linda ya? Atau aturan yang lain? Yang lain gimana Bapak Ibu? Disiplin. Kamu tidak disiplin misalnya kan? Kata Bu Linda, mematuhi segala aturan. Lebih semangat. Apa lagi? Next. Ya. Nah, kalau kita dengar disiplin, pertama sekali pasti tata tertib ya, aturan ya. Itu pasti kita. Kamu nggak disiplin, harusnya pakai jilbab warna hitam, pakainya kok warna? Misalnya. Ya ini misalnya loh Bu, ya. Itu kan misalnya. Kita yang nampak saja ya Bu. Ya, misalnya seperti itu. Sekarang sudah ini peraturannya kan misalnya itu, ya. Nah, kalau tertib kemudian peraturan yang dibilang Bu Linda tadi. Peraturan, ya. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, langsung peraturan, tata tertib, atau bahkan hukuman. Ya, kalau misalnya tidak disiplin, dihukum. Misal terlambat datang ke sekolah, dihukum. Berarti artinya dia tidak disiplin. Begitu ya pemikiran kita selama ini. Ya kan Pak Suryadi? Iya. Nanti hari Senin upacara yang nggak pakai kopi kumpul, berarti kan dihukum. Ya kan? Kenapa kok
Ya, dia berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, ya, jadi tetap kepada diri sendiri dulu, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi itu disiplin itu Pak Sur. Belajar. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Kita bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang kita yakini benar. Apa contohnya nilai yang kita yakini benar? Ya, tadi datang tepat waktu. Kan itu nilai ya yang kita yakini benar. Jadi kalau kita biar tidak ketinggalan, maka kita harus datang tepat waktu. Ya. Nah, kemudian kita harus memakai pakaian seragam yang lengkap. Ya. Nah, itu. Jadi kita tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Disiplinkan diri sendiri dulu. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ya, ancaman atau hukuman. Jadi kadang kita kan selama ini gini ya, kamu nanti siapa yang datang tepat waktu, besok jam 7 sudah sampai sini, ibu kasih hadiah, ya kan? Itu reward namanya. Kita kasih hadiah kepada dia, ya. Jadi sebenarnya tanpa itu pun, kalau dia sudah disiplin dari dirinya, motivasi dari dirinya sudah ada, dia akan datang tepat waktu tanpa kita beri reward. Kita menganggap selama ini kalau kita memberikan reward, anak itu akan bagus, tetapi tidak juga. Kenapa? Kita berikan reward kepada anak itu, kedepannya dia akan mikir, oh saya besok harus datang jam 7. Kenapa kalau datang jam 7? Dapat hadiah dari Bu Nur. Kan gitu kan? Nah, jadi anak itu melakukan itu karena motivasi masih ekstrinsik dari luar. Dari apa? Dari reward tadi. Ya kan? Atau misalnya ancaman atau hukuman. Siapa besok yang datang terlambat ibu hukum? Dia datang cepat. Karena apa? Karena ancaman dan hukuman tadi, bukan dari diri dia. Bukan dia merasa saya adalah seorang siswa, saya datang harus jam 7.15 sudah sampai sekolah, karena itu adalah tanggung jawab saya. Kan kalau misalnya dia dari diri dia kan seperti itu. Tetapi kalau dari ancaman atau hukuman, maka dia akan terbiasa dengan ancaman atau hukuman bahkan reward. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau untuk mendisiplinkan siswa kita tidak perlu menggunakan reward, ancaman atau hukuman. Tetapi mungkin kadang-kala ada di antara kita mungkin berpikirnya, biarlah kalau saya kasih kan dia semangat, kan gitu kan? Iya. Tetapi kedepannya itu memang tidak bisa mendisiplinkan dia secara baik karena faktornya adalah faktor dari luar, bukan dari keinginan dia sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, ya, disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itulah tadi yang saya sampaikan. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari diri kita sendiri, ya. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati, yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, lepas dari suku, karena kita kan berbeda suku bangsa, ya kan, berbeda bahasa, berbeda agama, bahkan latar belakang kita di sini berbeda-beda. Yang kita guru saja 16 orang seperti itu, apalagi murid kita yang jumlahnya banyak. Ya, jadi ada contoh nilai kebajikan. Ini profil pelajar Pancasila. Nyanyi dulu ya Bu Nur. Ya, biar agak semangat ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat menciptakan anak-anak didik kita yang menjadi anak yang berguna tentunya, dan juga bisa menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita nyanyikan tadi, yaitu nilai kebajikan yang pertama. Kemudian ada primary youth program. Ini nilai kebajikannya itu adalah sikap murid yang toleransi. Di sini ada rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sebagainya. Ya, selanjutnya yang keterampilan hidup atau life skills. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ya, itu adalah beberapa nilai kebajikan. Ya, contoh dari nilai-nilai kebajikan. Yang kita lanjutkan kembali. Masih semangat? Semangat. Masih semangat. Silakan diminum Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap orang tentu punya kebutuhan. Ada kebutuhan dasar manusia. Ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, setiap anak didik kita mempunyai kebutuhan dasar. Seandainya salah satu saja kebutuhan dasar dari murid kita ataupun kita sendiri tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran. Ya, oke, masih semangat? Ya, baik. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Ini yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, mulai dari makanan, ya kan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Seandainya salah satu saja dari itu, yang makanan, pakaian, tempat tinggal tidak terpenuhi, apa yang terjadi kira-kira? Hati merasa sedih. Apa lagi? Ada kadang kita masuk kelas, ya kan Bapak Ibu? Kita masuk kelas, kita lihat murid kita ada yang tidur, ya kan? Iya. Meletakkan kepalanya di meja, Kurang ya sehat, kan? ya, Bu. Kurang sehat, ya. Jangan langsung kita marah. Iya. Kita tanya, mungkin selama ini sudah dilakukan ya. Kenapa kok kamu seperti itu, gitu kan? Nanti misalnya dia tak jawab, nggak sarapan Bu. Berarti kan satu kebutuhan tadi tidak terpenuhi. Tidak sarapan. Kenapa kok tidak sarapan? Mama saya nggak punya uang Bu. Ya. Atau tidak masak Bu. Tidak terpenuhi dia, sehingga akan terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sini maksudnya harusnya dia belajar dengan semangat, dengan fokus, menjadi tidak fokus, berarti dia sudah melenceng. Atau misalnya tadi malam rumahku kebanjiran Bu, karena hujannya deras sekali, ya, terpaksa ngepel, ya kan Bu Puput. Pas ketika banjir besar ngepel Bu, jadi kurang tidur, ngantuk. Berarti itu kebutuhan dasarnya sudah tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari anggota kelompok. Nah, saya di sini pengalaman Bapak Ibu di kelas saya, ya. Ini sekedar pengalaman yang kita lihat kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa diterima. Itu kita membentuk kelompok. Kemudian dalam satu kelompok tersebut tidak mau menerima satu orang. Rehan, ya kan? Kami nggak mau Bu sama dia suka mengganggu, dia suka ribut, dia suka mukul-mukul, kan gitu, ya. Padahal sebenarnya kebutuhan itu kan harusnya ada untuk si Rehan untuk bisa diterima, tapi temannya nggak bisa menerima. Tentu dia akan merasa nyaman tidak Bapak Ibu? Dia tidak akan nyaman, dia merasa terasing, ya kan? Nah itu berarti dia
kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini peran kita lah sebagai guru untuk bisa memberikan pemahaman kepada teman-temannya, ya. Jadi semuanya anak didik kita semua mempunyai mempunyai sesuatu yang harus dia terima dari kebutuhan dasar tersebut, ya. Jadi harus diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini biasanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Ada nggak di kelas Bapak Ibu yang dia merasa, Bu, saya Bu yang memimpin doa Bu? Ada. Dia merasa itu penguasaan. Dia jadi yang lebih baik, yang paling baik di situ, ya kan? Bu, saya yang mengerjakan soal itu Bu, ya. Dia merasa bahwa dirinya sudah cukup mampu untuk melakukannya, ya. Jadi merasa harga dirinya, keinginan untuk dianggap itu ada, ya, berprestasi. Ketika mereka meraih juara, oh, saya lah paling baik di kelas, saya paling pintar di kelas. Itu penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Setiap anak ini ingin mempunyai kebebasan. Jadi kita sebagai guru, kita juga harus perhatikan gaya belajar mereka. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa gaya belajar anak? Ada gaya belajarnya yang visual, ya kan? Auditorial dan juga kinestetik. Nah, yang kebebasan ini kita perhatikan itu. Kita setiap murid kita itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya visual, dia dengan melihat, sajikan gambar, ya. Baru dia akan paham dengan apa yang kita sampaikan dari visual tadi. Kemudian ada yang auditorial. Yang auditorial ini mereka lebih bisa memahami pembelajaran dengan metode ceramah, dengan mendengar. Tidak hanya dari kita sendiri, mungkin dari temannya, ya. Setelah dari kita mereka nggak apa-apa, dan dia bertanya kepada temannya, apa sih maksud Maya tadi? Itu auditorial. Dia mendengarkan. Dari mendengarkan dia baru bisa. Kemudian ada gaya belajar yang ketiga, yaitu kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini dia lebih cenderung kinestetik, ya, bergerak, ya Bapak Ibu, ya. Nah, dia lebih cenderung bergerak, ya. Lebih cenderung dia melakukan sesuatu. Misalnya kita buat percobaan, ya. Mereka akan lebih memahami yang seperti itu. Jadi kita harus perhatikan itu kebebasan tadi, ya. Ada kadang-kadang anak itu, Bu, bosan lah Bu belajar di dalam terus, ada nggak? Ya kan? Jadi maunya gimana? Kita tawarkan saja. Maunya bagaimana, Nak? Maunya di luar Bu, ayo kita bawa keluar, ya kan? Yang kelas besar kadang-kadang, Bu, kami bosan di sini Bu, di perpus lah Bu. Kan ada yang seperti itu, ya. Jadi itu kebebasan buat mereka. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, ya. Kesenangan ini bermain, humor, tertawa, antusias, itu kesenangan. Jadi setiap anak juga mempunyai kebutuhan, yaitu kesenangan, ya. Bagaimana cara kita menciptakan kesenangan dalam kelas? Gimana kira-kira Bu Nur? Biasanya Bu Nur ini kesenangan dalam kelas dengan cara apa? Ice breaking, Bu Nur? Menyanyi, iya. Ya, kita saja yang sudah dewasa, kalau seperti inilah mendengarkan ngomong, kalau terus jenuh, ya, ya ngantuk. Jadi kita ada kesenangan kita, ice breaking, ya kan? Nah, ice breaking. Kemudian apa lagi? Humor, bercanda, bermain, ya. Kita belajar sambil bermain, itu bisa kita lakukan. Ya, misalnya ketika kita belajar tentang air, misalnya yang kelas 4 daur air, kita bisa masukkan lagu air selalu mengalir. Jadi anak itu senang, oh iya, dari lagu tersebut dia dapat memahami materi. Atau yang di kelas 6 contohnya, ya, contohnya kelas 6, kalau dulu ada lagunya Trio Kwek-Kwek itu, tahu? Gimana? Banyak lagunya, iya. Lagu yang Kelas 1 ada kelas 1. Lagunya seperti apa, Bu Nur? Rukun Islam ada 5.
Ya. Yang Baik. satu mengucap syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa. Yang kelima, ya. Iya, baik tepuk tangan untuk Bu Nur ya. Jadi seperti itu, jadi Anda tidak bosan. Kemudian yang tadi kriteria pengen beringat saya Bu Linda. Australia negeri wool katanya aborigin sukunya katanya bumerang senjatanya. Wow, kanguru binatangnya. Tepuk tangan untuk saya. Ya, jadi dari situ kita sudah bisa ambil Australia. Oh, rupanya Australia itu negeri penghasil wool terbesar di dunia ya, gitu ya kan? Kemudian apa? Bumerang senjatanya. Aborigin nama sukunya. Jadi kita aja sambil bernyanyi senang mereka, ya sambil nyuci piring nanti nyanyi. Itu kesenangan tadi. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita cari, misalnya besok materi kita apa ya? Ya, misalnya Kelas 1 lampu Iya. jalan, aku bisa Bu. apa itu Bu? Lampu jalan ada Tunggu dulu ya. Lampu jalan Ya. Lampu jalan ada 3, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau, ada di simpang jalan. Menyala lampu merah, kita harus berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau boleh jalan lagi. Masih banyak Bu Ya, baik. Luar biasa sekali ya Bu Nur ini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu sudah memberikan kebutuhan yang masuk di dalam kesenangan. Aduh sampai kayak saya ngomongnya. Masuk dalam kesenangan ya Bapak Ibu. Jadi dengan begitu dia senang. Nah, apa ilmu yang dia dapat? Ada nggak ilmunya? Ada. Lampu jalan ada 3. Kalau kelas 1 masih seperti itu ya. Ada merah, kuning, hijau. Tujuannya apa? Nah, kalau merah bagaimana? Dengan bernyanyi dia bisa untuk mengetahui pembelajaran yang ada, ya kan? Nah, luar biasa sekali. Kita lanjut Bapak Ibu. Bagus sekali dari Bu Nur ya. Nah, ini tadi kan kita sudah tahu ya kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nggak nampak ya Bapak Ibu? Nampak ya? Nah, di sini ada aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, kira-kira penguasaan, kesenangan, kebebasan atau kasih sayang ya jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Kesenangan, kata Bu Nur. Coba dilihat jawabannya. Ya, iya kesenangan. Tepuk tangan nih dan kesenangan tadi. Ya, jadi aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru kayak Bu Nur tadi kan. Kalau kelas 1 kan masih kejar-kejaran sama gurunya ya Bu Nur ya. Ya, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang mana kira-kira? kasih sayang. Kasih sayang. Lihat jawabannya, benar tidak? Iya, benar sekali. Kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Masa mana dia ini? Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Penguasaan. Coba dilihat jawabannya. Iya, betul sekali, penguasaan ya. Selanjutnya, aku bosan belajar terus di dalam kelas. Apa itu? Kebebasan. Coba dilihat. Iya, bagus sekali ya. Berarti sudah memahami dong Bapak Ibu dengan 5 kebutuhan dasar anak didik kita. Ya kan? Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa dikembangkan di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang 5 kebutuhan dasar tadi. Karena apa? Kalau satu saja dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka anak akan melenceng. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jangan sampai anak-anak kita melenceng. Ya? Masih semangat? Iya, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ini yang sudah dari tadi kita bahas sebenarnya. Ada motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Itu masih bersifat ekstrinsik karena dia mau melakukan karena takut dengan hukuman, ya kan? Atau ketidaknyamanan. Kenapa?
kalau seandainya dihukum nyaman tidak anak itu? Tidak, dia merasa tidak nyaman. Ya, jadi masih motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang saya sebutkan tadi. Nah, misalnya ini pengalaman kita saja Bapak Ibu, ketika kita berkendara, ya kan, kita biasanya menggunakan helm kalau mau keluar ke Pasir Pengarahan kan Bu Nur? Nah, kemudian kita menggunakan helm itu tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan kata Bu Linda. Ada lagi? Mematuhi peraturan. Apa lagi? Kita pakai helm itu. Untuk maaf juga kan kalau kita jatuh kan. Iya, berarti untuk melindungi ya kan, untuk keselamatan. Ya, keselamatan untuk memenuhi peraturan kata Kiai. Jadi Bapak Ibu ada dua versi tadi. Yang pertama untuk keselamatan, yang kedua untuk mengikuti aturan. Yang paling bagus harusnya yang mana? Keselamatan. Berarti kalau untuk keselamatan itu sudah motivasi dalam diri kita kan? Tapi kalau kadang kita karena pusing pakai helm dilepas, ya kan? Ketika ada polisi, nah dipakai lagi. Berarti itu apa Pak Suryadi itu? Biar nggak ditilang ya kan Pak? Iya itu. Iya. Berarti kita masih motivasinya masih ekstrinsik, masih takut loh nanti kalau ditangkap polisi, ya kan? Masih takut ditilang. Berarti belum dari diri kita. Tapi kalau keselamatan tadi, saya pakai helm karena saya ingin selamat. Saya pakai helm karena saya takut nanti jatuh kepala saya kenapa-napa. Itu sudah dalam diri. Tapi kalau kita enggak Bapak Ibu, terutama saya, kalau udah pakai helm mabuk jadinya saya nggak pakai helm. Ketika ada datang polisi ada baru dipakai. Berarti itu kan belum ada motivasi dalam diri. Kesadaran diri tadi belum ada. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita melakukan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan. Ya, ternyata ini lebih ke murid kita. Kita memberikan imbalan atau penghargaan, itu masih motivasi ekstrinsik. Ingat Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan imbalan, mereka akan senang melakukannya. Itu karena tujuannya adalah imbalan tadi, bukan karena dalam diri dia. Ya. Saya mengerjakan tugas ini karena tanggung jawab saya. Kan itu kan? Ya. Nah, ada murid saya kerjakan biar gak dimarah sama guru. Ada yang seperti itu kan? Berarti dia takut. Ya, itu tadi. Nah, yang paling bagus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti Bu Linda tadi, keselamatan. Dia percaya dengan memakai helm maka akan selamat. Tidak misalnya mematuhi aturan. Ya ketika polisi gak ada, gak patuh dong. Iya kan? Nah itu. Jadi setiap kita harus membangun motivasi intrinsik dalam diri kita. Ya Bapak Ibu ya? Oke. Kita lanjut. Nah, masih berkaitan Bapak Ibu dengan yang tadi, ya, dengan motivasi. Ada yang pertama ini hukuman, nampak nggak Bapak Ibu? Ya, hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti kita akan ini apa namanya ya? Bahasanya apa ya? Kita akan merasa diri kita ini kita masuk ke yang mana? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang pertama hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Kita baris, ada anak yang terlambat. Sini yang terlambat. Cuci WC. Itu hukuman kan? Karena tidak terencana. Tiba-tiba saat di situ saja. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Dia terlambat, dia nggak tahu deh kalau aku terlambat nanti dihukum pasti mengapa, kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, kemudian bersifat satu arah. Satu arah tahu Bapak Ibu? Kita tidak memikirkan jawaban anak. Kenapa kamu terlambat? Cuci WC. Dari guru saja. Ya kan? Harusnya kan dua arah. Ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu misalnya terlambat lari lapangan 3 putaran. Itu kan fisik. Yang psikis dengan ucapan verbal. Iya, kena ke mental anak. Ya. Kenapa kamu terlambat? Ya. Nah, mungkin dia menjawab. Kemudian kita bilang, kamu ini terlambat saja kerjanya. Kan itu sudah kena ke mental. Temennya mendengar. Itu dari psikis dia. Ya. Nah itu. Kemudian konsekuensi.
konsekuensi ini ini terencana ya, terencana, disepakati. Misal kita kan punya konsekuensi kan Bapak Ibu, kalau misalnya terlambat berarti besok ini konsekuensinya kita sampaikan ya kan, karena terencana ya. Siapapun yang terlambat besok siram bunga, atau siapapun yang terlambat besok bawa bunga, itu konsekuensinya. Dia tahu hari ini saya terlambat, waduh besok saya bawa bunga, kan gitu kan? Itu sudah konsekuensi, sudah terencana dia. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun sudah terencana, murid tetap tidak nyaman karena dia merasa saya terlambat, pasti ini saya akan begini, dia merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid ya, itu konsekuensi. Kalau kamu nggak kerjakan PR, konsekuensinya adalah tulis dalam buku kamu, saya tidak akan mengulanginya, sudah sampai 100 atau sampai penuh ya, tentu murid tidak nyaman dong ya kan Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga, ini proses yang baik sekali, restitusi. Dan saya baru tahu restitusi ketika belajar di program guru penggerak ini. Sebelumnya saya tidak tahu, mungkin yang kita lakukan hanya hukuman dan konsekuensi saja. Nah rupanya ada yang ketiga, yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kita panggil, kemudian setelah itu kita sampaikan kepada murid apa alasannya, ya kira-kira apa tindak lanjut yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya, ya agar dia tidak melakukan kesalahan itu berikutnya. Kemudian proses kolaboratif ini adalah kerjasama tadi, ya kolaboratif antara murid dengan guru untuk menyelesaikan atau mencari solusi jalan keluar dari permasalahannya apa. Kadang-kadang anak kan misalnya terlambat datang karena mungkin alasan dia mungkin terlambat bangun. Kenapa? Karena malam main HP misalnya. Ya. Nah, apalagi karena dia tidak dibangunkan orang tuanya. Jadi kan kita bisa bisa kita bilang, coba kira-kira apa solusi kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu. Ya mungkin saya tidak main HP lagi Bu. Kemudian mungkin saya akan setel alarm Bu. Jadi kita restitusi itu dari diri dia sendiri untuk mencari jalan keluarnya, bukan kita yang menentukan. Kalau hukuman dengan konsekuensi kan kita yang menentukan. Hukuman, kamu tidak mengerjakan PR, cuci WC. Kamu tidak mengerjakan PR, bawa bunga. Itu konsekuensinya. Kan sudah tahu, kan gitu yang kita sampaikan. Ya Bapak Ibu, masih semangat? SD Negeri 14 Tambun Seng Utara. Sehat, cerdas, luar biasa. Iya, luar biasa. Kita lanjut. Ya, tindakan guru. Nah ini kita memilih ya Bapak Ibu ya. Mana yang hukuman, mana kira-kira yang konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Pak Sor? Ya berdasarkan kesalahannya mungkin supaya tidak mengulangi kesalahannya dari diberikan. Iya, baik ya. Berdasarkan kesalahannya agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ada yang konsekuensi? Tidak ya? Baik, sepakat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Kalau kamu mencoret-coret, konsekuensinya adalah kamu membersihkan Di meja tulis. iya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman karena apa? Karena tidak memakai masker, ya kan? Berarti dia masuk ke hukuman. Kalau dulu waktu COVID, memang kita kan diwajibkan menggunakan masker. Nah ini juga sebenarnya dalam apa ya namanya? Itu dalam diri kita sendiri juga sih. Kalau tujuan kita menggunakan masker apa? Misalnya supaya tidak sakit, ya. Cepat Tetapi alergi Bu, kayak saya cepat alergi. kayak beliau cepat alergi kena debu, berarti itu sudah motivasi intrinsik, makanya beliau tetap memakai masker. Ya, kalau saya pakai masker kadang pakai kadang tidak, berarti masih harus diperbaiki lagi. Ya, kemudian
lapangan basket. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Iya, karena peraturan di sekolah kita adalah menggunakan sepatu warna hitam. Kalau dia menggunakan sepatu warna putih, berarti konsekuensinya adalah tidak boleh pakai sepatu sepanjang hari ketika belajar atau ketika sekolah, ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya? Iya. Baik Bapak Ibu. Jadi kira-kira kita semuanya, kita sudah pernah merasakan menjadi murid ya? Kira-kira hukuman ataupun konsekuensi itu ada nggak yang membekas pada diri kita ketika dulu kita dihukum dan sampai sekarang masih ingat saja? Pernah? Ada yang mau cerita pengalamannya? Nah, iya. Ya, nggak apa-apa. Kita sambil sharing aja Bapak Ibu. Pernah, hukum dulu ini cerita waktu SMA ya Bapak Ibu. Kami tuh terlambat. Pas kepala sekolahnya piket, kami alasannya terlambat. Dari rumah ke SMA itu 4 kilo. Jadi kami naik mobil. Satu mobil ini kami dihukum. Kami terlambat itu ban mobil kami bocor. Jadi kami terlambatlah 10 menit. Tiba-tiba kami di stop di pagar. Di situ di stop di pagar ditanya kenapa terlambat. Apa mobil kami bannya bocor Pak? Kalau bocor jangan di situ mau berangkat, mau masuk di situ berangkat. Kata Bapak kan, padahal kami itu masih jam 7 kurang. Dari rumah ke sekolah itu adalah 15 menit. Jam 7 kurang 15 kami sudah berangkat. Karena bocor ban itu katanya kami harus itu. Dan kami disuruh baris dan dijadikanlah di lapangan itu disuruh jadi Pradawati. Pradawati inilah murid yang terlambat kata. Padahal cuma sekali itu kan. Sekali itulah kami terlambat. Jadi itu dihukum sampai 3 jam dipanas-panasan. Itulah kenangannya waktu SMA dulu. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi masih terima sampai sekarang. Nah, jadi sekarang tugas kita tinggalan. Kita dulu pernah digitukan, kita pernah dihukum dengan kesalahan. Sebenarnya kita sudah memberikan alasan dari kesalahan kita, tetapi tetap dihukum. Jadi sekarang kita mikir kalau seandainya kita beri hukuman kepada anak didik kita yang terlalu ini ya, hukuman itu kita kasihkan, maka dia akan membekas. Ya. Jadi kurang efektif. Lebih baik kita cari dengan cara restitusi tadi, ya. Karena kalau misalnya hukuman pasti masih tetap membuat anak tidak nyaman dan mereka akan merasa dendam, ya, takut juga ya. Ya, jadi kita di sini tujuannya, ya, saya memberikan menyebarkan budaya positif ini sama-sama kita untuk menciptakan motivasi intrinsik dalam diri siswa, ya. Dengan motivasi intrinsik yang ada, mudah-mudahan anak kita akan tertib. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ini senang sekali kita Bapak Ibu. Nanti kita tahu saya ini di posisi mana atau sekarang ini, ya. Coba sebelum disetelkan videonya, kira-kira Bapak Ibu sekarang posisinya di mana? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau atau manajer? Penghukum, Pak Surya di penghukum. Boleh lebih dari satu ya Pak Surya? Saya juga begitu Pak Surya, saya penghukum dan juga pemantau. Ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita semua pasti ada di posisi ini. Di mana posisi kita sekarang ini? Ya kan? Nah, jadi nanti setelah melihat tayangan video, Bapak Ibu bisa mikir, oh saya rupanya di posisi yang ini. Ya, dilanjut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Ya, baik Bapak Ibu, setelah tadi disaksikan kita kembali ke 5 posisi kontrol. Ya, setelah menyaksikan video tadi, ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Yang paling bagus mana kira-kira Bapak Ibu? Manajer. Kenapa kok manajer? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa, Bu Linda? Untuk boleh? Ya, sebagai manajer, guru sebagai manajer memberikan permasalahan kepada siswa tadi, kenapa dia terlambat, kemudian bagaimana cara menyelesaikan supaya tidak terlambat lagi datang sekolah dengan kesepakatan yang setelah disepakati antara guru dan murid. Itu, Bu. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Linda. Baik ya. Jadi kalau untuk posisi manajer, kita meminta anak untuk memberikan solusinya sendiri atas masalah dia sendiri, ya kan? Kita tidak ikut memonitor. Kalau misalnya pemantau, kita kan harus konsekuensinya apa? Kalau misalnya kamu terlambat, konsekuensinya apa? Ya kan, Bapak Ibu? Kemudian kalau menghukum, murid tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Ingin menyampaikan alasannya saja tidak diberi kesempatan. Ya kan? Kalau teman baik dong, ya posisi teman, tapi tetap juga itu masih dari nilai ekstrinsik saja, ya kan? Nilai intrinsiknya dia belum dapat. Nah sekarang kita sudah berpikir dong kira-kira saya di posisi mana ya Pak Suryadi? Di posisi mana? Apakah masih penghukum kan? Ya? Atau pembuat merasa bersalah? Kalau pembuat merasa bersalah kan memang cenderung lembut ya, tapi kan menusuk, ibaratnya dia dengan kata-kata itu merasa tidak nyaman, ya. Kemudian temankah pemantau atau manajer? Sejauh ini masih sampai 4, berarti penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan juga pemantau. Luar biasa ya, Triani masih sudah 4 posisinya Pak Suryadi. Sudah 4. Kita tangan untuk Triani ya. Baik, kita lanjut. Ya Bapak Ibu. Ya, nah di sini kita akan lihat di posisi mana aku sekarang, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya mana ini kira-kira Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Iya, betul sekali. Nah, ya kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, kita lihat. Iya, betul sekali penghukum. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Wah, udah mantap ini manajer. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu ya. Teman. Oke, kita lihat. Iya, sebagai teman. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, konsekuensinya adalah tidak mendapatkan nilai. Oke, betul semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sudah tahu Bu posisinya di mana? Semua guru sudah mengerti gimana mau bertindak nanti di kelas, ya kan? Posisi mana yang paling tepat dilakukan? Berarti itu nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas. Ya. Ini yang akan kita buat nanti Bapak Ibu. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab? Kenapa sih kok keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja? Gimana? Baru dengar ini, oke. Baru dengar ini. Dan saya juga baru di sini belajarnya Bu. Ya, jadi kenapa kok keyakinan? Kalau keyakinan, namanya kita yakin, berarti itu muncul dari ide kita dalam diri kita sendiri. Kalau itu muncul dari diri kita, maka kita pasti akan melaksanakannya. Ya kan Bapak Ibu? Tapi kalau peraturan kita yang buat, sekolah yang membuat, misalnya guru-guru yang membuat peraturan. Masuk jam 7.30, misalnya kan? Nah itu kan peraturan, kan tidak dari diri anak sendiri. Nah nanti ketika membuat keyakinan kelas ini, kita akan kumpulkan bersama murid kita sendiri. Setiap kelas kita ajak anak itu untuk menyampaikan
saya kelas 4A. Ya, besok hari Senin akan saya buat dengan anak-anak saya mengenai keyakinan kelas tersebut. Ya kita aja berkolaborasi. Saya kalau kelas 1 nggak ngerti ya Bu, dan kira-kira bisa nggak mereka yang menyampaikan idenya? Kalau kelas 1, keyakinan kelas itu dia masih ya di dalam kelas itu sendiri Bu Nur. Jadi keyakinan kelas 1 dengan kelas 2 mungkin akan berbeda. Kelas 1A dengan 1B mungkin akan berbeda. Iya kan? Tidak akan sama karena keyakinan itu datang dari diri kita sendiri, siswa kita sendiri. Jadi tujuannya kalau kita membuat keyakinan kelas itu bersama siswa kita, ide dari mereka, maka mereka akan melaksanakannya. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan masih bersifat eksternal tadi, motivasinya masih belum dari diri dia. Maka kita dibuatlah keyakinan, karena kita yakin. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, ya. Jadi kalau buat keyakinan kelas besok jangan datang terlambat. Tidak seperti itu kan negatif. Kita buat positif. Datang tepat waktu ya Bun ya. Datang tepat waktu. Misalnya kan? Nah, kemudian tidak boleh mencontek. Anak-anak itu kemarin saya sudah mulai latihan gitu. Bu, keyakinan kelas kita tidak boleh mencontek. Itu kan masih negatif ya. Harusnya positifnya bagaimana? Mengerjakan sendiri, ya kan? Atau jujur, ya. Jadi begitu. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Harus positif ya Bapak Ibu ya. Dilarang membuang sampah, kan masih negatif. Harusnya iya, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Jadi keyakinan kelas itu dia positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Gak perlu banyak-banyak sampai 10. Lupa anak-anak Bapak Ibu, ya kan? Sedikit saja, misalnya 5. Tapi memang kita aja anak itu, jadi dia meyakini. Jangan dari kita, ya, dari anak-anak. Mungkin kelas 1 bisa juga benar diajarnya begini. Kira-kira apa ya yang kita buat ya? Mungkin mereka bahasanya kan belum tersusun rapi ya kan Bu Neng, bisa kita arahkan nanti. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Ya, sesuai dengan kondisi kelas kita nggak usah muluk-muluk melihat kelas-kelas yang sudah bagus, sekolah-sekolah yang sudah bagus. Kelas 1 kondisinya bagaimana ya seperti itu. Kelas 6, kan lebih besar ya Pak Sriadi, lebih dewasa, kondisinya kita sesuaikan. Harusnya bagaimana? Keyakinan kelas itu mungkin kalau di kelas tinggi sudah lebih tinggi lagi dia, ya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan atau warga kelas itu. Jadi semua murid itu dilibatkan. Boleh kalau untuk kelas tinggi kita bisa menggunakan kertas, ya Bapak Ibu ya. Kertas, coba tuliskanlah keyakinan yang kamu mau. Jadi mari kamu tulis, setelah itu tempelkan, baru kita lihat. Seperti kita kemarin pada saat lomba karya 2. Jadi itu kan pendapatnya semua bisa. Kalau kadang-kadang kita kan begini, anak kita itu ada yang pemalu ya. Coba ayo sebutkan pendapatnya, malu. Tapi ketika suruh nulis, mau dia menulis, ya kan? Ada anak-anak yang seperti itu. Kalau berbicara di depan umum dia masih agak malu-malu. Tapi ketika coba tuliskan dong apa pendapat kamu, mudah-mudahan mereka akan berpartisipasi semuanya. Ya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas ataupun sekolah meninjau ulang kembali. Ya. Dan keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding, ya. Di sini misalnya kita sudah buat kemarin, kita lekatkan sehingga anak akan mudah ya. Oh, saya udah melanggar keyakinan kelas yang ini. Seperti tadi Naren, dia terlambat. Keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Berarti disiplin tadi. Datang tepat waktu kalau misalnya kan, kalau tidak terlambat berarti datang tepat waktu. Itu yang sudah dilanggar oleh Sinaren. Jadi anak kita juga akan bisa seperti itu nanti. Oh, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ini. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Nah sekarang kita ke segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan juga murid yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini
yang paling bagus sekali untuk menyelesaikan permasalahan murid. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita nanti Bapak Ibu semuanya, mungkin mulai hari Senin dan seterusnya, kapan kiranya ada waktu, kita coba buat keyakinan kelas dari masing-masing kelas, ya, sehingga nanti kita bisa buat menjadi keyakinan sekolah tiap kelas. Jadi nanti ketika anak kita melakukan suatu pelanggaran atau ada masalah, kita buat dengan menggunakan penyelesaian segitiga restitusi dengan keyakinan kelas yang ada modal kita itu, ya, sudah melanggar yang mana, begitu, ya. Baik, masih semangat? Semangat. SD Negeri 14 Tambusai Utara? Biasa. Oke, baik. Kita lanjutkan di sini, masih ada video mengenai segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya menggetak-getak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya menggetar saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik ya, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan sebuah video di mana penyelesaian masalah dari Bapak guru tersebut adalah menggunakan segitiga restitusi ya, yang terdiri dari 3 tahapan. Jadi semuanya sudah dilaksanakan seperti itu. Kita jadi apa namanya ya, kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas, tentu kita tidak tahu anak kita sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Ya, jadi kita beri anak itu biar dia yang menemukan solusinya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Iya, yang menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah
adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak kita berbuat salah, jangan langsung dimarah, itu adalah proses dari pembelajaran. Nah, berbuat salah itu adalah hal yang wajar, adalah hal yang manusiawi, karena kita semua juga pernah berbuat salah, ya itu. Jadi kita di sini kalau untuk meluruskan perilaku anak yang menyimpang, kita bisa mengatakan itu adalah hal yang wajar, ya. Kalau kita membuat salah itu hal yang manusiawi. Nah sekarang kita tidak memikirkan atau tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusinya. Lanjutkan. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap individu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, mengapa ya? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi kita beri kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasannya mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Ya, kemudian padahal kamu kan bisa melakukan yang lebih dari itu. Misalnya kamu bisa melakukan lebih dari hanya mencaci, bisa memukul, tapi tidak dilakukan. Ya, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu darimu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, setiap anak yang melakukan kesalahan pasti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Tanyakan keyakinannya. Ya, dan terakhir ingin menjadi orang seperti apa sih kamu ini? Ya, itu mereka mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Lanjut. Iya, ini adalah praktek segitiga restitusi saya Bapak Ibu kemarin. Ini mungkin masih ada kesalahan di sana sini. Mohon maaf. Iya, bukan. Kelas berapa? Kelas berapa? Tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Ya. Karena saya bilang karena kamu terlambat ya. Kamu tahu kita masuk jam berapa? Tahu. Jam 7.30. Terus kamu berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30. Jadi kira-kira kalau seandainya kamu berangkat dari rumah jam 7.30, sementara kita belum masuk jam 7.30. Itu artinya bagaimana? Sudah terlambat. Kamu menyadari kalau kamu terlambat? Iya. Baik. Jadi sebenarnya setiap kita itu pasti punya kesalahan, ya kan? Tidak hanya kamu, itu sebenarnya ada manusiawi. Ibu sendiri juga kadang-kadang ibu terlambat, kan? Sehingga kadang-kadang ibu masuk kelas juga terlambat. Tapi di sini kita perlu mencari solusi apa agar kamu ke depannya tidak terlambat. Ya kan? Nah, pastinya kamu ini terlambat pasti ada alasannya. Apa sih maksudnya? Karena aku tidak terlalu malam dengan HP sehingga tidur siang. Oh, tidurnya kemalaman, kemudian main HP, jadi kesiangan dong. Iya kan? Nah baik, jadi kamu tadi udah kesiangan karena main HP, karena ini ya sehingga terlambat. Jadi masih ingat nggak Putra dengan keyakinan kelas yang kita miliki? Masih ingat? Apa itu? Dalam tepat waktu, Ya. dibawa sampai pada tempatnya, Ya. saling bermain sama teman, dan kursi Bagus sekali, banyak sekali keyakinan kelas yang kamu ingat ya. Sebenarnya kamu ingat semuanya ya. Keyakinan kelas itu. Nah kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita nggak? sudah Apa itu? datang tuan. Datang terlambat. Harusnya kamu tidak datang terlambat. Nah kalau gitu kira-kira kamu sudah tahu kamu datang terlambat karena alasan kamu yang sudah kamu sampaikan tadi. Bahkan sebenarnya kamu tahu keyakinan kelas kita itu apa ya kan? Kira-kira apa dong solusi untuk masalah kamu datang terlambat? Saya akan tidur cepat dan tidak bermain HP dan memasak malam. Oh iya bagus sekali. Pertama lebih cepat ya. Yang kedua kalau malam terus masak malam. Itu bagus sekali sebenarnya. Memang kalau kita ini harus apa ya? Harus menempatkan diri kita. Ya kan? Kamu sebagai siswa, jadi tidak perlu tidur terlalu malam. Gak perlu main HP sampai malam-malam. Akibatnya apa? Sekali bangun kesiangan, akhirnya terlambat dong datang sekolah, ya kan? Sementara kamu sudah tahu peraturan kita ini masuk jam 7.30. Jadi ke depannya harap kamu tidak akan lagi melanggar aturan sekolah, apalagi keyakinan kelas yang utama, ya kan? Jadi kamu tadi sudah terlambat. Rugi nggak kira-kira? Rugi kan? Berarti belajar apa? Matematika kata Mas Triani kan? Nah, jadi tertinggal pelajaran.
Ya Bapak Ibu, jadi itu praktek restitusi yang sudah saya lakukan. Namun masih ada kesalahan di sana sini, ya, yaitu tadi kembali bahwa manusia itu melakukan salah itu adalah hal yang manusiawi ya Bapak Ibu. Baik, jadi itulah tadi pemaparan masalah budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya ya Bapak Ibu ya, dan bisa kita terapkan untuk kelas kita khususnya dan sekolah kita umumnya. Dan penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya. Maksudnya di sini motivasi intrinsik dari dalam diri guru dulu, kemudian profesionalisme dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana perjalanan sebagai among atau manajer itu adalah posisi yang baik sekali, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu semuanya, mungkin demikian saja untuk acara pada kali ini, seminar saya pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pendidik yang dapat menuntun murid kita, bukan hanya menuntut, tetapi menuntunnya menjadi murid-murid yang mempunyai motivasi intrinsik dalam diri, dan kita bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan motivasi dalam diri murid-murid kita sendiri. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Iya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas, ya kan? Kan kemarin kamu sudah bertanya kapan kita buat dulu. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kamu tahu peraturan? Peraturan, ya, ada peraturan. Nah, kenapa sekarang kok judulnya keyakinan? Kenapa kira-kira? Kenapa? Apa Zikri? Kalau keyakinan itu kan kita yakin, itu datang dari diri kita sendiri. Kalau peraturan berarti kan ibu dan guru yang lain membuat peraturan, kamu harus menaati peraturan tersebut, gitu kan? Nah, kalau untuk keyakinan kelas yang akan kita buat adalah kamu nanti buat tiap diri kamu, setiap orang buat keyakinan kelas yang menurut kamu, oh saya keyakinan kelas kami kayaknya harus seperti ini, begitu ya? Kamu buat satu, setiap orang buat satu. Nanti akan ibu bagikan kertas ini, kalian tulis di sini. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misal, contohnya begini, ya. Jangan membuang sampah sembarangan misalnya, ya kan? Jangan membuang sampah sembarangan, atau tidak misalnya ya, sampah sembarangan misalnya. Ini karena ada kata jangan, maka di sini ada kata negatif. Harusnya apa kira-kira? Tidak juga pasti negatif, kan tidak? Jangan tidak apa? Iya betul, membuang sampah pada tempatnya. Ini ya, jadi dia tidak boleh ada kata negatif dalam kalimat yang akan kamu buat. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, begini ya. Nah, kemudian apa lagi? Kamu kemarin sudah ini juga ya. Tidak boleh mencontek misalnya. Boleh nggak kita buat itu? Nah, kenapa kalau nggak boleh? Iya, ada kata negatifnya sudah paham. Jadi kalau misalnya tidak boleh mencontek harusnya bagaimana? Jangan mencontek juga negatif kan ya? Gimana? Apa ya? Tanpa dicontek, tanpa juga ya. Jadi kalau misalnya kita buat jujur, bisa nggak? Jujur dalam mengerjakan tugas, ya kan? Berarti kan tidak mencontek kalau jujur.
ya kan? Kayak tadi kan ada itu. Nah, kalau sama nggak apa-apa, nanti kita pilih. Kita kan ada 25 ya, 25 ya. Satu nggak masuk seiring aja. Berarti 24. Dari 24 ini nanti nggak semuanya. Nanti ada yang sama misalnya ibu ambil, ya kan? Kalau ada yang sama berarti kita ambil. Ya, jadi yang tidak sama saja yang diambil. Nanti mungkin akan ada beberapa peraturan kelas atau akan ada beberapa keyakinan kelas. Nah, namanya keyakinan kelas itu kita buat bersama berdasarkan keyakinan kamu sendiri dalam diri kamu sendiri. Jadi diharapkan dengan keyakinan kelas ini kamu akan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Masih semangat? Oke, bisa? Nah, sekarang kamu tuliskan. Begini nanti tulisnya ya. Begini ya. Kamu tuliskan di kertas yang ibu sediakan, kemudian tempelkan di sini. Ya, tempelkan. Bisa ya? Tempelkan aja terus ya. Ya, tulisnya begini. Oke? Iya. Cukup. Jangan terlalu jangan terlalu panjang-panjang. Buat kalimatnya yang singkat dan mudah dipahami. Sudah? Mana? Ya, udah. Ya, tulis masing-masing satu keyakinan kelas. Nanti kalau ada yang sama, kita ambil yang sama. Yang sudah langsung ditempel. Ini. Yang sudah langsung tempel. Kamu sudah menempelkan pemikiran kamu tentang keyakinan kelas yang kamu inginkan. Nah, sekarang ibu lihat dulu. Kalau ada yang sama berarti kita ambil ya. Kalau ada yang sama. Ini membuang sampah pada tempatnya. Ini membuang sampah pada tempatnya. Berarti ibu ambil satu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Sudah ada tempat waktu. Ini datang tempat waktu. Jujur dalam mengerjakan tugas. Oke. Ini membuang sampah pada tempatnya ibu ambil ya. Ya. Kemudian saling menghormati. Ya, bagus. Menghapus papan tulis bagian piket. Ya. Ya, itu masuk ya. Menghapus papan tulis. Mengerjakan sendiri. Tidak boleh mencontek. Akhirnya masih ada kata negatifnya. Tidak. Ya, harusnya tidak ada. Membuang sampah pada tempatnya sama dengan yang di atas. Jadi kita ambil. Mengerjakan tugas dengan jujur. Keyakinan kelas yang kita ambil 3 kata ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Ya. Jujur dalam mengerjakan tugas. Ya. Kemudian datang tepat waktu sudah masuk dengan selamat ya. Saling menghormati teman. Ya. Kemudian menghormati guru. Betul? Ya. Menghapus papan tulis. Ya. Melaksanakan rapat kelas tepat waktu. Ya. Kemudian menjaga kebersihan. Ya. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Kira-kira bisa dilaksanakan? Bisa? Dengan penuh tanggung jawab, tidak ada paksaan. Ya, kita mulai dari Manda ke sini sama Raisa. Yuk. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Aldo dari kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Bagus dari kelas 4A. Nama saya Zikri dari kelas 4A. Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Karena dapat menunjukkan rasa tanggung jawab. Karena dapat menghargai orang lain. Upah
kita menjadi lebih baik.